Nah, apa sih yang ada bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu, yang nggak pernah ninggalin kita? Yang ada sama kita setiap saat, setiap waktu, dan tidak pernah ninggalin kita itu kan mulut kita. Mulut kita ngikutin terus kemanapun kita pergi, kan gitu ya. Nah, dan firman Tuhan juga di dalam Amsal berkata bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mau berhayal, kamu dulu sering memperkatakan hal itu, tapi mana nih sampai hari ini? Hello, kayaknya kehidupanmu nggak berubah-berubah deh, masih begitu-begitu aja gitu ya, malah jadi bahan tertawaan orang. Tuhan yang akan bukakan jalan. Tuhan yang akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan kalau memang bukan dari Tuhan, it's okay gitu ya, lemesin aja gitu. jangan terus-menerus kita mau, oh pokoknya yang ini Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan, ngotot gitu. Kita memaksakan segala sesuatu yang sesuai keinginan daging kita, bahaya kita. Nah, makanya banyak orang-orang di luar sana yang ikut anjuran dari motivator-motivator, waktu itu diperkatakan kelihatannya berapi-api, sekalinya nggak terjadi, nggak kejadian dalam kehidupan mereka, banyak yang akhirnya jadi abal-abal ini. Ya jadi miring gitu ya, jadi akhirnya stres. Saya pernah mendengar motivator-motivator yang berkata bahwa saat kita menginginkan sesuatu, berharap pada sesuatu, kita harus terus memperkatakan. Tapi ada juga yang berkata, kalau misalnya kita punya impian, itu kalau bisa orang tuh jangan tahu. Gitu. Jadi maksudnya yang mana sih Bu yang benar, kita memperkatakan nanti orang tahu, tapi kalau misalnya kita nggak memperkatakan berarti kita nggak memperkatakan iman kita dong. Ya. Jadi gimana? Ya benar. Jadi sebenarnya gini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, betul ya. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan firman Kristus? Firman Kristus itu kita bisa dengar dari khotbah, betul ya, dari pendeta, apa yang disampaikan oleh pendeta. Nah, kita juga bisa mendengar dari apa lagi nih? Kalau kita dengar khotbah-khotbah lagi nih yang lainnya. Tetapi di lain itu semua, itu kan saat-saatnya terbatas ya. Jadi kalau kita melihat ya, Ana ya, firman Tuhan itu kan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi gimana caranya supaya kita bisa punya iman, atau gimana caranya supaya iman kita bisa timbul? Itu artinya kan kita harus mendengarkan gitu ya, mendengarkan firman Kristus. Nah, kapan sih kita bisa mendengarkan firman Kristus? Kita bisa mendengarkan firman Kristus pada saat kita mendengar khotbah di gereja misalnya, atau kita bisa mendengarkan firman Kristus pada saat misalnya kita lagi dengar podcast, lagi dengar siaran lagi tentang firman Kristus gitu ya. Tetapi saat-saat itu kan ada batasnya. Itu tidak bisa setiap saat. Nah, apa sih yang ada bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu, yang nggak pernah ninggalin kita? Yang ada sama kita setiap saat, setiap waktu, dan tidak pernah ninggalin kita itu kan mulut kita. Mulut kita ngikutin terus kemanapun kita pergi, kan gitu ya. Nah, dan firman Tuhan juga di dalam Amsal berkata bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi kalau kamu pengen makan buah yang manis, kamu pengen makan buah yang indah, kamu pengen hidupmu berhasil, makan buah keberhasilan dalam hidupmu, maka yang perlu kamu perhatikan adalah apa yang diperkatakan mulutmu, kan gitu ya. Karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Kamu mau hidup atau kamu mau mati, istilahnya gitu ya, kehidupanmu atau masa depanmu atau kesehatanmu itu dikuasai oleh lidah gitu. Siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, jadi kalau kamu sering memperkatakan hal itu, maka sebenarnya kamu akan muncul iman yang benar, dan kamu akan menghasilkan buah-buah sesuai dengan apa yang kamu perkatakan, kamu ucapkan, dan kamu sampaikan gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tetapi nanti kalau misalnya kita sampaikan hal ini kepada orang di sekeliling kita, dan akhirnya orang berkata, ah kamu berhayal, kamu dulu sering memperkatakan hal itu, tapi mana nih sampai hari ini? Hello, kayaknya kehidupanmu nggak berubah-berubah deh, masih begitu-begitu aja gitu ya, malah jadi bahan tertawaan orang. Atau misalnya malah jadi orang nih curi nih ide kita nih, gara-gara kita cerita ke banyak orang. Nah, memang kita harus hati-hati memperkatakan. Beda antara memperkatakan perkataan iman dengan kesombongan gitu ya. Jadi kalau kita main ngomong sesuatu yang memang belum ada realitanya, kita sampaikan ini kepada banyak orang, atau kita sampaikan misalnya ide-ide bisnis kita secara detail, terperinci, dan kemudian akhirnya ide itu dicuri sama orang, ya itu salah kita sendiri kan gitu ya.
ya. Nah, makanya kita perlu juga berhikmat dalam hal ini gitu ya. Mana-mana yang bisa kita sharingkan kepada orang lain dan mana-mana yang sebenarnya bisa kita sampaikan kepada diri kita sendiri aja kan gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya kita mau memperkatakan perkataan-perkataan iman yang nggak usah lah diumumin kayak pakai toa gitu ya sampai satu RT RW kelurahan kecamatan denger semuanya, nggak perlu begitu gitu ya. Kita bisa tetap memperkatakan janji-janji Tuhan dengan suara ketika kita bangun tidur di pagi hari, ketika kita masak misalnya, atau ketika kita mengendarai kendaraan misalnya, kita bisa kok terus menerus berbicara sama diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan untuk janji-janjimu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, aku kagum dengan caramu mencintai aku. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin aku dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau menghidangkan hidangan yang terbaik bagiku, bahkan di hadapan lawan-lawanku. Engkau yang berperang gantikan aku gitu ya. Kita bisa kok terus-menerus memperkatakan janji-janji Tuhan itu dengan atau tanpa orang lain ada di sekeliling kita, tanpa perlu mungkin menyampaikan yang terlalu detail gitu ya. Perkara-perkara kita memperkatakan hal-hal yang detail, yang lebih terperinci, itu bisa menjadi hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Seperti gitu, Ana. Ya, jadi sebenarnya kita perlu memperkatakan, karena kita perlu mengartikulasikan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Diri kita perlu mendengar nih firman Kristus yang disampaikan oleh pribadi yang terus-menerus setia bersama-sama dengan kita, dan pribadi itu adalah pribadi Yesus yang ada di dalam diri kita, karena tubuh kita ini kan bait Roh Kudus ya, dia ada di dalam diri kita. Nah, Yesus itu kan dia menciptakan dunia hanya dengan berfirman ya. Dunia ini dari tadinya kosong, gelap gulita, nggak ada apa-apa, dunia ini dijadikan ketika Yesus berfirman gitu. Nah, ada kuasa yang dahsyat dari mulut kita ketika kita berfirman, karena ada pribadi Tuhan ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita keren, bukan karena kita kuat, tapi karena ada pribadi yang maha keren, ada pribadi yang maha hebat, ada pribadi yang maha dahsyat, ada pribadi yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya hanya dengan berfirman. Dia ada di dalam kita nih. Ini kan tubuh kita bait Roh Kudus ya. Jadi ketika kita mengartikulasikan perkataan firman, maka apa yang tidak ada bisa menjadi ada karena kuasanya. Karena kuasanya yang dahsyat bergerak di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sayang kalau kita tidak memperkatakan ya, kalau kita tidak memperkatakan kebenaran-kebenaran firman itu, kalau kita hanya simpan saja gitu ya, itu sayang karena jadinya menghambat kesempatan bagi iman kita untuk bisa bertumbuh seperti gitu, Ana. Ya, jadi diperkatakan aja. Ya. Nah, mungkin buat sahabat podcast ya Bu, yang pada malam hari ini mungkin ngerasa memiliki harapan-harapan, tapi kelihatannya kok keadaan seperti ini, jadi jangan takut ya untuk memperkatakan apa yang menjadi impian-impiannya seperti itu. Nah, kalau Bu Dita sendiri nih Bu, pernah nggak sih di masa kecilnya mungkin punya impian atau hayalan dan itu ternyata mimpi-mimpi di masa kecil itu udah pada tergenapi, atau mungkin masih ada nggak yang belum terjadi? Mungkin bisa cerita. Ya, jadi sebenarnya visi atau mimpi itu kan progresif ya, Ane ya, terus berjalan, terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kalau Ane tanya ada nggak impian-impian di masa kecil yang sudah tergenapi gitu ya, yang luar biasanya banyak sekali gitu ya. Saya dulu waktu kecil pengen jadi pendeta, tapi dulu sempat ngapain jadi pendeta gitu ya. Tapi ternyata saat ini Tuhan sudah genapi dengan caranya yang ajaib gitu ya. Dulu saya pengen jadi guru TK, tapi hari ini Tuhan jadikan saya guru juga, tapi gurunya buat mahasiswa. Jadi Tuhan itu menjawab doa jauh melampaui dari apa yang saya harapkan dan doakan gitu ya. Kemudian dulu saya sempat kepikiran pengen jadi pegawai bank gitu ya, tapi ternyata Tuhan bawa saya untuk menjadi bekerja di sebuah perusahaan tapi ngurusin payroll, dan itu diantaranya juga sedikit banyak berurusan dengan orang-orang bank. Akhirnya bisa ngerti, oh kerja di bank itu seperti gini gitu ya. Sekali lagi Tuhan jawab doa-doa saya jauh melampaui dari apa yang pernah saya harapin gitu ya. Jadi banyak banget. Terus saya dulu mimpi pengen, waktu saya kecil itu saya pernah ada di benak saya bahwa bakalan ada seorang pangeran yang menjemput saya gitu ya, pakai kuda gitu, namanya impian anak-anak gitu ya. Nah, hari ini rupanya pangerannya udah jemput saya dari 21 tahun yang lalu. Bukan pakai kuda tapinya gitu.
Jadi tapi itulah ajaibnya Tuhan gitu ya, luar biasanya Tuhan. Tapi saya sering lihat kuda di dekat gereja ya, dekat New Life gitu ya. Jadi walaupun pangerannya nggak jemput saya pakai kuda, tapi kuda hari-hari saya lihat. Gitu. Atau berharap mungkin suami ibu menaiki kuda kembali. Pernah naik kuda tapi di kebun binatang sama anak saya. Ya, tapi intinya Tuhan itu lucu banget, Tuhan itu luar biasa, dan ternyata mimpi-mimpi itu nggak cuma sampai di sana gitu ya. Setelah seiring berjalannya waktu terus berjalan, Tuhan terus bukakan hal-hal yang baru, pewahyuan yang baru, ada mimpi-mimpi yang baru gitu ya. Dan vision itu progresif gitu ya. Jadi kalau saya menggambarkan mungkin mimpi atau vision yang daripada Tuhan itu terus-menerus progres gitu ya. Kalau kita ngebayangin mungkin seperti kita sedang menaiki sebuah kendaraan gitu ya di malam hari, di mana waktu kita starter itu kendaraan dan kita nyalakan lampunya, mungkin lampu itu cuma bisa memimpin kita di 200 meter ke depan gitu ya. Selanjutnya gelap, kita nggak bisa lihat, kita belum tahu apa-apa, dan kita nggak tahu nih kemana kita harus melangkah. Tetapi ketika kita mau mengambil satu langkah iman, kita naik motor itu dan kita terus berjalan di 100 meter ke depan, ternyata lampu itu memimpin kita ke 100-200 meter ke depannya lagi gitu. Dan itu akan terus menerus terjadi berkesinambungan sampai akhirnya kita bisa sampai di tujuan gitu ya. Nah, demikian pula halnya dengan kehidupan kita gitu. Mungkin banyak hal-hal yang kelihatannya belum kelihatan gitu ya. Kita nggak tahu ini mimpi bakalan membawa kita kemana, sampai sejauh mana, kita nggak tahu gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah ambil satu langkah iman. Berani aja melangkah gitu ya. Berani melangkah, kita lihat gitu ya. Segala sesuatu kalau memang itu dari Tuhan, kalau memang itu dari Tuhan gitu ya, Tuhan yang akan bukakan jalan, Tuhan yang akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan kalau memang bukan dari Tuhan, it's okay gitu ya, lemesin aja gitu. jangan terus-menerus kita mau pokoknya yang ini Tuhan, yang ini Tuhan, yang ini Tuhan, ngotot gitu ya. Yang jadi masalah kan itu kan, kita maunya saya Tuhan gitu, tapi harus belajar belajar ya itu tadi ya, nyadar kalau kita memang bukan pencipta, kita ini kan ciptaan. Karena kita ciptaan ya belajar takluk lah sama maunya pencipta kan gitu ya. Kita ini ciptaan, belajar takluk sama maunya pencipta. Jangan ngotot terus, jangan maunya kita terus yang dimenangin, jangan suka-suka gue terus kan gitu ya. Ya jalan gitu ya, kalau Tuhan kasih visi, Tuhan bukakan jalan, mulai melangkah, ambil satu langkah iman, lakukan yang terbaik sambil lihat gitu ya. Kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan yang akan lancarkan, Tuhan yang akan bukakan semuanya. Tapi kalau memang bukan dari Tuhan, it's okay gitu ya, lepasin, let go gitu ya, biarkan gitu ya. Kalau memang itu nggak dari Tuhan, nggak apa-apa, mulai belajar percaya gini loh. Satu pintu tertutup, Tuhan akan bukakan ratusan bahkan ribuan pintu yang jauh lebih baik daripada satu pintu yang tertutup ini. Jangan biarin mata kita tertuju sama yang tertutup ini terus dan komplain abis-abisan, nggak terima abis-abisan, nggak mau jalan abis-abisan gitu ya. Tuhan udahlah gitu. Jangan gitu-gitulah gitu ya. Harus belajar punya attitude yang baik lah gitu. Kalau memang ini satu pintu ketutup, it's okay Tuhan, aku berterima kasih karena satu pintu ini Engkau tutup. Karena Tuhan tahu loh yang terbaik buat kita, Tuhan tahu loh mana yang lebih luar biasa buat kita, dan Tuhan tuh bisa ngelihat kan. Tuhan ini kan punya cara pandangnya, Tuhan itu kan dari kekekalan sudut pandangnya. Kita lihat terbatas, kita ngejudge orang terbatas, kita lihat cuman apa yang hari ini kita lihat. Oh kelihatannya begitu indah, begitu keren, begitu luar biasa, tapi siapa yang tahu 5-10 tahun ke depan bakalan jadi apa gitu ya. Makanya tenang aja lah gitu, belajar untuk percayakan segala sesuatunya pada kendali Tuhan, dan ketika Tuhan sudah turun tangan, semuanya pasti beres lah gitu loh. Nah ini kan yang jadi masalah, kita maunya segala sesuatunya dalam kendali kita. Kita mau segala sesuatunya kita yang atur. Kita mau segala sesuatunya pokoknya aku Tuhan, aku yang tahu yang terbaik untuk hidupku. Ntar dulu, kita loh diciptain sama Tuhan gitu. Mana sih lebih hebat, ciptaan sama pencipta? Kan jelas pencipta kan gitu ya. Tapi kita sotoy kadang-kadang gitu loh, ngerasanya tahu-tahuan, ngerasanya paling hebat lah gitu ya. Nah disinilah kita harus belajar untuk
mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya. It's okay, kita lakukan yang terbaik, tapi bukan berarti kehendak kita yang harus terjadi, kan gitu ya. Belajar menaklukkan kehendak kita pada kehendak yang maha kuasa. Nah, tadi ada satu hal juga yang Anda sempat sampaikan, bahwa motivator-motivator itu kadang-kadang memberikan satu encouragement, memberikan satu gebrakan-gebrakan yang berkata, ayo kamu harus terus-menerus memperkatakan, aku bisa, aku pasti bisa, dan aku pasti bisa. Nah, kita harus hati-hati juga dengan meniru apa yang motivator-motivator di luar sana banyak perkatakan. Kenapa? Karena saya sih nothing against motivator ya. Tetapi kita harus juga melihat bahwa gini loh, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan usahanya, gitu ya. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan juga berkata bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, jadi kita juga harus belajar gini loh, jangan sampai kita pada akhirnya mengkultuskan diri sendiri. Kita berkata, aku bisa, aku pasti bisa, dan itu harus kejadian, pasti bisa. Nah, ini bahaya. Karena kenapa? Jadinya tanpa kita sadari, kita menjadikan diri kita Tuhan atas Tuhan. Kita mau mengendalikan Tuhan. Tuhan, kan aku sudah memperkatakan perkataan iman nih, kok nggak kejadian? Berarti Tuhannya ingkar janji. Entar dulu. Yang Tuhan itu Tuhan, bukan perkataan kita. Jangan merasa perkataan mulut kita ini jauh lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Itu bahaya. Jangan pernah merasa kita sudah memperkatakan janji-janji Tuhan, sekarang giliran Tuhan nih untuk menggenapi gitu. Entar dulu, Tuhan itu bukan pesuruh gitu ya. Tuhan itu bukan pemuas, bukan alat pemuas keinginan daging kita. Tuhan itu bukan seperti vending mesin yang kita masukin koin, terus kita pencet, keluar si Coca-Cola misalnya, atau keluar minuman kaleng gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan seperti gitu. Tuhan itu bukan alat pemuas kebutuhan atau keinginan kita. Tapi Tuhan itulah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah Tuhan kita jadikan sebagai sungguh-sungguh pusat penyembahan dalam hidup kita. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatunya kita sadari bahwa segala sesuatunya itu dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada satu pun berbicara tentang kita dan keinginan daging kita yang harus terjadi dalam hidup kita. Enggak gitu loh. Nah, jadi dalam hal ini, sekali lagi nothing against motivator-motivator di luar sana, tapi kita harus jelas ya, apa yang menjadi dasar dari perkataan iman kita. Jangan sampai keinginan daging yang mengendalikan perkataan iman kita, dan kita memakai perkataan iman ini hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Tapi kita harus belajar menyadari bahwa aku ini alat di tangan Tuhan. Jadi setiap perkataan iman yang aku perkatakan, segala sesuatunya itu berbicara tentang hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi motivasinya harus benar, sehingga baik itu terjadi ataupun tidak terjadi yang kita perkatakan, perkataan iman itu, yang kita perkatakan, apa yang menjadi harapan, menjadi doa, menjadi kerinduan kita itu, baik itu terjadi maupun tidak terjadi, kita tetap bisa berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Mau itu terjadi ataupun nggak terjadi. Iya, gitu ya. tapi kalau kita memaksakan segala sesuatu yang sesuai keinginan daging kita, bahaya kita. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang ikut anjuran dari motivator-motivator, waktu itu diperkatakan kelihatannya berapi-api, sekalinya nggak terjadi, nggak kejadian dalam kehidupan mereka, banyak yang akhirnya jadi abal-abal ini. Ya jadi miring gitu ya, jadi akhirnya stres. Aduh, kan kasihan. Kenapa sampai bisa seperti gitu? Karena dikendalikan sama keinginan daging gitu loh. Karena keinginan itu kalau udah menguasai, itu bisa bahaya gitu ya. Bisa membuat akhirnya kita jadi berhala atas diri kita sendiri gitu. Kita jadinya memuja diri kita sendiri. Kalau berhasil, kita bakalan jadi orang yang sombong, jadi ngerasa ini bisa terjadi karena kuat, gagah, dan hebat saya. Tapi kalau nggak kejadian, kita jadi depresi berat, dan kita mulai down, mulai tidak mempercayai Tuhan, mulai mempertanyakan Tuhan. Tetapi kalau
kita mau mulai belajar untuk bahwa segala sesuatunya itu bukan bicara tentang kita gitu ya, segala sesuatunya itu berbicara tentang Tuhan. Jadi kita bukan kita yang kita andalkan, karena kita ini kan rapuh banget ya, kita ini manusia rapuh banget. Jadi kalau kita mau mengandalkan diri kita sendiri, aku bisa, aku pasti bisa, karena aku bisa, karena aku hebat, aku kuat gitu ya, aduh hati-hati deh gitu ya, karena kita tidak sekuat itu gitu loh. Kalau tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita nggak bakalan bisa kemana-mana. Tapi mulai percaya gini, aku bisa karena ada pribadi Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa bergerak di dalam kehidupanku. Itu berbeda. Sehingga ketika apa yang menjadi harapan kita boleh termanifestasi nyata di dalam kehidupan kita, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bukan untuk kita, karena kita tahu kita kecil, lemah, nggak berdaya, nggak berarti, nggak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan. Sehingga segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kita semakin tersungkur, semakin menyadari betapa kecilnya kita dan betapa hebat, betapa besar kuasanya, dan kita semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita yang terbatas ini. Dan ketika apa yang menjadi harapan kita nggak kejadian, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan, dan segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur, segala pengagungan juga bagi Tuhan. Jadi nothing to do with us gitu loh, nggak ada sesuatu yang harus kita gimana-gimanakan gitu loh. Kalaupun nggak kejadian, it's okay gitu loh, karena kita tahu di depan sana the best is yet to come. Kita tahu di depan sana the best is yet to be. Kita tahu di depan sana satu ini ketutup, yang lainnya pintu-pintu emas, ada pintu-pintu yang berlian, ada pintu-pintu yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang sedang Tuhan siapkan, Tuhan sedang sediakan gitu. Jadi kita bisa relax, bisa chill, bisa tetap enjoy the ride gitu loh, naik ataupun turun, saat susah ataupun senang, saat sehat ataupun sakit, kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Sungguh sangat memberkati saya pribadi. Dan saya percaya sahabat podcast juga pada malam hari ini sahabat curhat ya, yang mungkin sedang merasa memimpikan sesuatu, bingung. Kayaknya matanya tertuju pada satu pintu itu terus gitu ya. Malam hari ini mulai menerima pencerahan bahwa banyak pintu ternyata yang Tuhan sediakan gitu ya. Sebenarnya masih ingin bertanya lebih lanjut Bu Dita tentang iman ini. Tapi sayang sekali waktu juga yang harus membuat kita berpisah. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri podcast pada malam hari ini, mungkin ada quotes yang mau Ibu Dita sampaikan nih buat sahabat curhat di rumah. Ya, untuk sahabat curhat, podcast curhat bersama dengan New Life yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin pada malam hari ini sedang merasa hilang pengharapan, sedang mengalami sakit penyakit, sedang berbeban berat, mungkin sedang merasa semua mimpi, semua harapan sepertinya pupus begitu saja gitu ya, dan tidak ada lagi harapan. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang mengasihi sahabat podcast, dan dia tetap Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Kalau Dia yang berjanji, maka Tuhan yang setia, Dia juga yang akan menggenapi. Jangan pernah mengubur mimpi-mimpi itu, jangan pernah membiarkan setiap harapan, setiap doa, setiap kerinduan kemudian hilang begitu saja, tetapi mulai percayakan kembali kehidupan kita, masa depan kita, pengharapan kita, masa depan anak-anak kita, bahkan masa depan cucu-cucu kita ke dalam tangan Tuhan. Dan lihatlah bahwa Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang sungguh setia. Dia akan menggenapi segala-galanya tepat pada waktunya. Segala sesuatu akan terjadi indah pada waktunya, asalkan kita tetap punya attitude yang baik, kita tetap punya pola pikir yang baik, kita tetap punya iman yang benar, dan terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bu Dita buat quotes dan nilai-nilai yang sudah dibagikan. Tapi mungkin pada malam hari ini sahabat podcast yang menyaksikan Ibu ada yang sedang putus harapan karena impiannya belum tergenapi, belum tercapai, atau mungkin ngerasa sedang banyak pergumulan, sedang mendoakan sesuatu, sakit penyakit, pasangan hidup, atau menginginkan sesuatu di dalam doa-doanya dan belum terjawab. Mungkin Ibu Dita boleh bantu di dalam doa. Ya, baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk sahabat podcast curhat bersama dengan New Life yang pada malam hari ini menyaksikan siaran ini.
Bapak, kami percaya bahwa sahabat podcast Curhat bersama dengan New Life menyaksikan siaran ini bukan secara kebetulan, namun ada rencana Tuhan yang begitu besar, begitu hebat, begitu indah dan ajaib dalam kehidupan sahabat Curhat. Bagi sahabat Curhat yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau yang membukakan pintu-pintu Tuhan. Engkau yang memberikan segala yang terbaik, yang jauh lebih baik dari apa yang menjadi harapan doa dan permohonan sahabat Curhat. Dan bagi sahabat Curhat yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilurmu menyembuhkan sahabat Curhat dengan sempurna. Sahabat podcast, Anda boleh memegang bagian tubuh Anda yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang mengalami sakit penyakit. Ya, kuasanya sempurna. Amin. Saat ini kuasa yang tidak terbatas bekerja dengan caranya yang ajaib, menyentuh, memulihkan, mengubahkan menjadi baru setiap organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Dan bagi sahabat podcast yang saat ini sedang rindu, ingin memiliki keturunan, ingin memiliki anak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang memberkati rahim sahabat podcast dan memberikan kesuburan, memberikan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi alat kesayangan yang berharga di mata Tuhan. Dia tidak hanya sekedar memberikan keturunan bagi sahabat podcast, tetapi jauh lebih luar biasa daripada itu. Dia akan melahirkan keturunan-keturunan yang memuliakan nama Tuhan Yesus dan menggenapi janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi sahabat podcast Curhat bersama New Life yang rindu ingin mendapatkan pasangan hidup, Tuhan Yesus menjawab doa-doa jauh lebih luar biasa. Dia tidak hanya memberikan pasangan hidup saja, tapi memberikan pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, melayani Raja di atas segala raja, pasangan hidup yang akan bersama-sama dengan sahabat podcast untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga yang baru, yang memuliakan nama Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan, yang memberikan hati, memberikan waktu, memberikan kehidupan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus Kristus boleh diagungkan, boleh ditinggikan, boleh dipermuliakan atasnya. Bagi sahabat podcast yang rindu ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang rindu ingin mendapatkan peluang-peluang usaha yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu berkat yang terbaik terbuka. Segala berkat-berkat yang terbaik tercurah dari tempat yang maha tinggi. Ada hikmat, ada pengurapan, ada otoritas Tuhan berkuasa di dalam kehidupan sahabat podcast Curhat bersama dengan New Life. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, diagungkan atasnya. Sahabat Curhat akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami sudah menerima jawaban doa-doa kami. Karena Tuhan Yesus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Dita. Thank you, Anda. Buat doanya, buat nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Thank you. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Curhat yang sudah menyaksikan siaran podcast Curhat bersama New Life ini. Dan kalau saudara masih pengen curhat nih, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Bebas curhat karena Tuhan punya jawaban. Dan jangan lupa untuk terus saksikan siaran podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life, bye.